Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maharani Kusuma dari kelas 232A Program Studi Manajemen. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas ulang materi terkait dengan etika dalam bisnis global, di mana materi ini sendiri sudah dibahas pada perkuliahan online minggu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maharani Kusuma dari kelas 232A Program Studi Manajemen. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas ulang materi terkait dengan etika dalam bisnis global, di mana materi ini sendiri sudah dibahas pada perkuliahan online minggu lalu. Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam video kali ini yaitu yang pertama, etika dalam bisnis internasional, yang kedua, etika bisnis dalam pasar kompetitif, yang ketiga, keunggulan dari moral pasar bebas, yang keempat, etika bisnis di era globalisasi, yang kelima, dampak globalisasi terhadap organisasi, dan yang terakhir yaitu dampak perubahan sektor ekonomi terhadap lingkungan hidup. Etika dalam bisnis internasional dilihat dari perspektif sejarah, perdagangan merupakan faktor penting dalam pergaulan antar bangsa-bangsa. Sejarawan besar dari Skotlandia, William Robertson, menegaskan bahwa perdagangan memperlunak dan memperhalus cara pergaulan manusia. Begitupun menurut filsuf dan ahli ilmu politik Prancis, yaitu hampir menjadi gejala umum bahwa di mana adat istiadat bersifat halus, di situ ada perdagangan. Dan di mana ada perdagangan, di situ ada istiadat bersifat halus. Yang pasti, perdagangan sanggup menjembatani jarak jauh dan menjalin komunikasi serta hubungan baik antar manusia. Etika bisnis dalam pasar kompetitif. Pasar kompetitif adalah suatu kondisi pasar para pelaku perusahaan yang masuk di pasar ini cukup banyak sehingga mereka satu dan yang lain harus memiliki daya yang kuat untuk mampu bertahan, eksis dan tumbuh dengan memenangkan dalam persaingan. Sebab konsumen memiliki pilihan akan mendapat sesuatu yang terbaik dari barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yang saling bersaing memperebutkan konsumen. Dari aspek ini sebenarnya bahwa kompetisi cukup memberikan nilai manfaat yang cukup positif bagi masyarakat konsumen. Para pelaku ekonomi yang dihadapkan pada pasar kompetisi berpacu dengan semangat meningkatkan efisiensi. Peningkatan efisiensi tercermin pada pemanfaatan sumber daya secara optimal dan dengan sumber daya tersedia dengan peningkatan produktivitas yang tinggi. Keunggulan dari moral pasar bebas. Menurut Sonny Keraf, terlepas dari berbagai kelemahannya yang tidak bisa dibantah, mereka cenderung menganggap sistem ekonomi pasar bebas sebagai sistem yang paling baik dan kondisif dibanding dengan sistem alternatif manapun. Bagi bisnis yang baik dan etis, karena dari segi etis, sistem ini memungkinkan praktek bisnis yang baik, etis, dan juga fair. Dari segi moral, sistem ekonomi pasar bebas mengandung sebagai hal yang positif, yaitu yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi. Yang kedua, ada aturan yang jelas dan juga fair. Dan karena itu etis, aturan ini diperlakukan secara etis dan juga secara fair, transparan, konsekuen, dan objektif. Oleh karena itu, walaupun pada akhirnya ada pihak tertentu yang memenangkan kesempatan bisnis tertentu, sementara yang lain kalah, kemenangan itu benar-benar fair dan objektif karena didasarkan pada aturan main yang memang sudah terbukti fair, rasional, objektif, dan diterima rasa keadilannya oleh masyarakat, dan karena itu bersifat etis. Yang ketiga, pasar memberi peluang yang optimal. Kendati belum tentu sempurna, bagi persaingan bebas yang sehat dan juga fair, terutama dikaitkan dengan adanya aturan yang jelas dan juga fair dalam sistem ekonomi yang terbuka dan bebas itu. Nah, di satu pihak, ekonomi pasar menjamin secara optimal kebebasan dan kesempatan berusaha sebagai hak yang harus dinikmati semua orang. Sementara di pihak lain, dalam sistem persaingan bebas yang sehat dan fair itu, pada akhirnya semua pihak diuntungkan. Yang keempat, dari segi pemerataan ekonomi. Pada tingkat pertama, ekonomi pasar jauh lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi. Bersamaan dengan itu, pertumbuhan ekonomi membuka lapangan kerja yang semakin luas, dan dengan demikian semakin banyak orang diserap pasar dan
dan dimungkinkan untuk meningkatkan taraf hidupnya secara relatif dan juga secara progresif. Dan yang kelima, pasar juga memberi peluang yang optimal bagi perwujudan kebebasan manusia. Dalam sistem pasar, penjual dan pembeli bebas masuk dan keluar pasar, bebas menjual dan juga membeli barang konsumen tertentu. Mereka tidak dipaksakan ataupun dicegah untuk terlibat dalam kegiatan bisnis tertentu. Etika bisnis di era globalisasi. Bisnis merupakan sebuah kegiatan awal yang telah mengglobal. Dalam lingkup yang besar, negara pastinya terlibat dalam proses bisnis yang terjadi. Tiap-tiap negara memiliki sebuah karakteristik sumber daya sendiri, sehingga tidak mungkin semua negara merasa tercukupi oleh semua sumber daya yang mereka miliki. Pengaruh globalisasi juga menjadi faktor pendorong terciptanya perdagangan internasional yang lebih luas. Kemajemukan ekonomi, sistem perdagangan berkembang menjadi sebuah kesatuan sistem yang saling membutuhkan. Ekspor-impor multinasional menjadi pendapatan negara, serta produk-produk asing dapat diimpor demi memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Globalisasi mendorong integrasi internasional, misalnya modal finansial dapat diperoleh dalam satu pasar nasional dan digunakan untuk membeli bahan baku di tempat lainnya. Persaingan global telah meningkatkan standar kinerja dalam berbagai dimensi, meliputi kualitas, biaya, saat pengelolaan produk, serta operasional yang lancar. Pentingnya juga disadari bahwa standar tersebut tidaklah statis dan tetap, sehingga membutuhkan pengembangan lebih lanjut dari perusahaannya dan juga dari para pekerjaannya. Dampak perubahan sektor ekonomi terhadap lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pembangunan seringkali digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia, sehingga semakin tinggi nilai perubahan ekonomi, maka semakin tinggi pula taraf hidup manusia. Semakin cepat pertumbuhan ekonomi, akan semakin banyak barang sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi yang pada akhirnya akan mengurangi ketersediaan sumber daya alam sebagai bahan baku yang tersimpan pada sumber daya alam yang ada. Jadi, semakin tinggi pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka berarti semakin banyak barang sumber daya yang diambil dari dalam bumi, dan akan semakin sedikitlah jumlah persediaan sumber daya alam tersebut. Dengan berkembangnya jumlah pendudukan, perekonomian harus lebih banyak menyediakan barang dan jasa demi mempertahankan atau mempertinggi taraf hidup suatu bangsa. Jadi, pembangunan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi akan terjadi pula dua macam akibat, yaitu di satu pihak memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia berupa semakin tersedianya barang atau jasa dalam perekonomian. Namun di sisi lain terdapat dampak negatif bagi kehidupan manusia, yaitu berupa pencemaran dan menipisnya persediaan sumber daya alam.